Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari Minggu ini. Di minggu ke-11 setelah Trinitatis, diambil dari surat Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan, saya bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus menanggung tanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Shalom amang inang semuanya. Horas. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan datang beribadah ke gereja kita yang kita cintai ini. Tentu kita datang ke rumah Tuhan ini atas kerinduan kita untuk mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, dan kita juga memuliakan namanya atas kebesarannya, atas kemahakuasaannya yang berkarya dalam kehidupan kita. Semoga sepanjang minggu yang sudah kita jalani ada banyak berkat, ada banyak sukacita, ada juga penguatan yang daripada Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita turut prihatin dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini di tengah-tengah negara kita. Doa kita bersama dengan mereka yang sedang mengalami duka cita atas terjadinya korban karena demonstrasi besar-besaran di ibu kota negara kita dan juga di tempat-tempat lainnya. Amang inang, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita lakukan saat ini hanya satu. Kita selalu doakan bangsa dan negara kita. Kita selalu doakan pemerintahan di negara kita, Republik Indonesia,
supaya mereka penuh hikmat, penuh kebijaksanaan untuk memerintah negara kita yang sangat luar biasa ini. Kita miris sebenarnya, baru saja kita merayakan hari kemerdekaan negara kita yang ke-80 dengan penuh sukacita. Saya melihat kegembiraan di wajah semua jemaat dan juga masyarakat yang saya lihat. Senyum, tawa, ketika berbagai perlombaan diadakan yang lucu-lucu biasanya. Membuat kita tersenyum, membuat kita tertawa. Tapi setelah itu, 2 minggu kemudian, negara kita langsung ditantang, langsung menghadapi pergumulan yang sangat besar. Apa yang harus kita lakukan? Selalulah berdoa buat bangsa ini. Tuhan mengatakan melalui Nabi Yeremia, doakanlah kota di mana aku menempatkan engkau. Sebab kesejahteraannya adalah juga kesejahteraan kamu. Doakan negara kita, doakan tempat kita, dan jangan pernah mau terprovokasi. Jadilah anak-anak Tuhan seperti jemaat mula-mula yang disampaikan di dalam nats ini. Ketika surat ini diberikan kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan, mereka yang berlatar belakang keyahudian itu, mereka diingatkan pada saat itu keadaan jemaat tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa? Karena banyak yang membenci orang-orang Kristen, banyak yang menganiaya orang Kristen, banyak yang membunuh orang Kristen pada saat itu. Tapi mereka tetap berdiri teguh di dalam imannya dan selalu menunjukkan perilaku-perilaku terpuji. Bukan karena ada penganiayaan, bukan karena adanya penyiksaan, mereka jadi undur melakukan yang baik. Tapi mereka semakin semangat, mereka semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak ada rasa takut. Malah mereka semakin bertambah-tambah jumlahnya. Itu adalah sebuah keajaiban. Biasanya kalau orang dihimpit persoalan, banyak menghadapi pergumulan, dia pasti akan undur. Daripada sakit saya rasakan, lebih baik saya mengikuti apa yang dia katakan. Tetapi jemaat mula-mula teguh pada imannya, walaupun disiksa, walaupun dianiaya, mereka teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Jumlah mereka semakin banyak sehingga seorang penulis bernama Ira C. mengatakan orang Kristen itu semakin dibabat maka akan semakin merambat. Karena keteguhan imannya. Kalau melihat pergumulan yang besar itu, mungkin kedagingannya ini tertarik untuk menyerah. Dia juga mengatakan orang Kristen itu semakin dihimpit maka akan semakin melejit. Luar biasa itu ya. Semakin dibabat, semakin merambat. Semakin dihimpit maka dia akan semakin melejit. Bagaimana pula itu ya? Dia semakin tangguh. Walaupun ada pergumulan, dia tetap menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Itu karena apa? Tentu ada alasannya. Dia merasa dia menderita. Tapi umat Tuhan jemaat mula-mula pada saat itu sungguh menghayati dan mengimani Kristus sebagai keselamatan. Amin. Dan mereka percaya sekalipun sekarang di dunia ini adalah tempat sementara, tempat kita yang kekal adalah surga. Sekalipun kita menderita di sini sebentar, tapi kita yakin janji Allah adalah pasti bahwa kita nanti akan mengalami sukacita yang kekal. Amin. Kalau hanya mengingat yang di dunia ini, mungkin kita akan mengatakan, lo jakih, lo janayau nagabi Kristenon,
Lo janayau na mangolu di Portibion. Toe mak, biarlah saya ikuti apa yang mereka sampaikan itu. Daripada hidup saya terus diintai, daripada hidup saya terus tersiksa, sakit saya rasakan. Ngasaibe ninna ate, kalau kedagingan yang berbicara. Tapi ketika umat Tuhan, jemaat mula-mula, firman Tuhan selalu berbicara di dalam dirinya, dan dia mau selalu melakukan firman Tuhan. Apapun, tidak ada yang memisahkan dia dari Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku, katanya ya, dari kasih-Mu Tuhan pehabatku. Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak ada satu pun yang bisa memisahkanku dari Tuhan. Amin. Tidak ada. Walaupun kami disiksa, walaupun kami dianiaya, mereka mengerti dengan imannya Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal. Kasih-Nya, kesetiaannya sama, tidak akan berubah, baik dulu, sekarang, hingga selamanya. Itu di dalam nats ini kan. Kasih Yesus itu tidak akan berubah. Begitu dulu, sekarang, hingga selamanya. Ini sangat dihayati jemaat mula-mula. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami itu Tuhan yang setia. Tapi kalau manusia, mudah hatinya goyah, ya kan? Benar tidak, Amangina? Kalau Tuhan itu kesetiaannya luar biasa kepada kita, janjinya adalah pasti, pengharapan di dalam Tuhan adalah pasti. Itu yang sangat dihayati jemaat mula-mula. Tapi kalau manusia bagaimana? Hatinya cepat berubah-ubah, ya kan Amanginang? Sekarang sayang-sayangan, besok lapor-laporan. Begitu yang saya baca-baca sekarang di medsos, banyak beritanya. Sekarang kawan-kawan, besok lagi lawan-lawan, begitu ya. Sekarang baik-baikan, besok berantam-berantaman, seperti itu. Sekarang kasih-kasihan, besok benci-bencian. Sekarang I love you, besok I hate you, katanya ya. Hati manusia ini begitu cepat berubah. Tapi kalau hati Allah itu senantiasa tetap sampai selama-lamanya. Berubah yang berubah-berubah ini juga. Ini sampai juga ke dalam semua aspek kehidupan manusia itu sendiri. Kalau ada namanya pesta politik, sebelum-sebelumnya mereka kawan-kawan, tapi kemudian menjadi lawan-lawan ya. Tapi setelah selesai itu, yang tadi lawan-lawan sekarang menjadi kawan-kawan lagi ya. Memang tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua mengalami perubahan, ya kan? Yang kekal itu adalah perubahan itu sendiri. Betul ya, Amanginang? Betul. Semua mengalami perubahan. Yesus tidak akan pernah berubah. Dalam kehidupan kita ada istilah mengatakan, yang ada adalah kepentingan abadi. Tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Amang Inang, apa yang terjadi di negara kita saat ini itu karena adanya perubahan-perubahan dan perubahan, ya kan? Perubahan di dalam diri pemimpin, di dalam diri orang-orang yang memilih pemimpin. Saya yakin mereka yang demonstrasi itu adalah orang-orang yang memilih orang-orang yang sedang duduk di dalam gedung DPR itu. Ya, dan yang di dalam gedung itu adalah orang-orang yang memberikan janji-janji yang manis kepada masyarakat. Kita tidak mau menyalahkan siapapun. Tapi di dalam hal ini, jika Tuhan sudah memberi kepercayaan yang luar biasa kepada kita, jabatan yang tinggi, maka lipatlah tangan. Tuhan terima kasih,
buat amanah ini. Apa yang sudah kusampaikan, aku bertanggung jawab untuk melakukannya. Yang memilih ini termasuk saya. Tugas saya adalah mendukung dia sepenuh hati supaya dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan saya tidak akan berubah. Sekarang komitmen saya mendoakan mereka, mendoakan pemerintahan ini supaya berjalan di jalan yang benar. Sehingga masyarakat ini yang memilih mereka tetap hidup dalam damai sejahtera. Doakanlah Amang Inang, lembaga pemerintahan kita itu, legislatif, eksekutif, judikatif, yang sudah dipilih Tuhan itu, supaya mereka semakin takut kepada Tuhan. Terlebih saudara-saudara kita yang terpilih, yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka memandang kepada Tuhan Yesus yang kasih-Nya kekal, supaya mereka bisa menerapkan itu dalam pemerintahan mereka, mencontoh Yesus teladan utama ketika memimpin. Dialah pemimpin sejati yang penuh kasih, mengutamakan kepentingan umatnya, bahkan rela memberikan dirinya untuk kebahagiaan daripada umatnya. Bapak Ibu, siapa yang menderita ketika ada demo ini? Orang kecil, orang-orang kecil, sangat memprihatinkan. Tapi inilah tanggung jawab kita, mendoakan, tidak lagi menyalahkan. Supaya semua pemimpin takut kepada Tuhan, masyarakat juga takut kepada Tuhan. Dan di Nats ini sudah dikatakan, hormatilah yang memimpin kamu. Ya kan? Di ayat 7. Bukan hanya pemimpin negara, tapi terlebih juga kepada yang memimpin kamu secara rohani. Siapa itu? Pasti Amang Inang sudah tahu. Siapa pemimpin-pemimpin kita di negara? Siapa pemimpin kita di gereja? Secara khusus penulis Ibrani mengatakan, hormati dan doakan mereka. Karena mereka selalu mendoakanmu. Karena mereka selalu menuntunmu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Begitu juga pemimpin-pemimpin negara ini membawa kamu hidup untuk lebih sejahtera. Walaupun sekarang kita bergumul untuk itu, jangan menyerah. Kita harus semangat terus mendoakan. Amin. Dan kita jagalah Amang Inang, kota kita yang sangat kita cintai ini. Jangan terprovokasi. Mari kita hormati pemimpin kita. Juga sudah dikatakan kepada kita, jagalah kekondusifan daerah ini. Mereka wartakan seperti itu. Mari kita jaga. Dengan doa kita, dengan tindakan kita, jangan memprovokasi. Dalam keadaan seperti ini, umat Tuhan tadi dikatakan, tetaplah kamu berbuat baik. Iya kan? Di dalam ayat-ayat selanjutnya, tetaplah kamu berbuat baik. Setelah tadi menghargai pemimpin, dalam situasi yang sulit itu, lihatlah, teladanilah pemimpinmu, pemimpin-pemimpin rohanimu. Lihatlah bagaimana kehidupannya sampai akhir hidupnya, teladanilah. Amang Inang, saya selalu kagum. Dan ini motivasi bagi saya, memotivasi iman saya dan pelayanan saya. Saya sangat kagum akan rencana Tuhan buat bangsa Batak. Dengan kehadiran penginjil-penginjil dari luar negeri. Pertama dari Amerika. Kemudian datang dari Jerman. Kemudian di masa Nomensenlah berkembanglah kekristenan itu. Kalau kita renung-renungkan, Tuhan baik sekali Engkau. Seandainya mereka tidak datang, kemanalah kami bangsa Batak ini? Yang sekarang sudah sangat terberkati. Sangat-sangat pintar orang Batak ini. Sangat-sangat cemerlang prestasinya di negara ini juga. Itu karena apa yang dibawakan misionaris, membawa firman Tuhan di mana gereja ada, di situ sekolah berdiri. Tidak hanya mengetahui firman Tuhan, tapi juga harus pintar otaknya. Bukan hanya pintar, tapi juga harus sehat, begitu kan?
Makanya di pergunungan itu selalu ada gereja, ada sekolah, ada juga rumah sakit. Sehat jasmani dan rohani, pintar-pintar orang Batak. Salah satu suku yang paling banyak sarjana anaknya di Indonesia ini adalah suku Batak. Luar biasa ya, bangga enggak Amanginang? Bangga sekali. Kita menjadi bangsa yang terberkati. Nomensen itu jauh dari Jerman. Berapa kali nyawanya terancam di bukit si atas Barita itu. Tapi Tuhan melepaskannya dan dia melipat tangan di situ mengatakan, Tuhan, paluas maau rap dohok bangsoon. Satu rodi ajal ni ngoluku, katanya ya. Biarkanlah saya bersama dengan bangsa ini sampai ajal saya. Saya melihat Nomensen menjadi teladan. Pemimpin kita yang pertama Eporus, imannya luar biasa. Teladanilah mereka, katanya di dalam nats ini. Teladani iman mereka, lihat perjalanan hidupnya itu luar biasa. Itu untuk meneguhkan iman kita, Amang Inang. Ternyata apapun rintangan itu bisa dihadapi orang-orang yang teguh pada imannya. 3 bulan di lautan luas, tapi Tuhan selamatkan sampai ke tanah Batak. Dia berjalan ke Pea Raja, banyak raja-raja yang menghambat, tapi bisa dilalui semua. Dia bisa menghadapi raja-raja Batak, sehingga berdirilah gereja kita, gereja HKBP bertumbuh dan bertumbuh. Dan sudah banyak doa-doa dari gereja kita ini menghantarkan umat Allah, orang Batak menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Sampai sekarang masih ada yang dipakai Tuhan. Dan kita berharap generasi-generasi berikutnya menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan membangun bangsa, membangun negara, dan juga membangun negara kita. Jangan lupa kepada HKBP kalau sudah sukses. Karena banyak seperti itu. Saya juga agak-agak miris perasaan saya. Kenapa Tuhan umatmu ini di sini terdidi Tuhan, di sini malua Tuhan, di sini juga terpasu-pasu Tuhan, lahir anaknya dibaptis juga di sini Tuhan, tapi semua perpuluhannya ke gereja sana. Jangan marah ya Amang Inang sama saya, karena saya sedih juga memikirkan yang seperti itu. Bayangkanlah orang tua kita membawa kita ke sini. Terdidi waktu bayi, belajar sidi di sini, menikahnya juga di sini. Tapi setelah itu semuanya, bukan semuanya ya, ada yang akhirnya pergi entah kemana. Kita mungkin mengatakan sama saja kok Inang gereja, betul. Tapi saya yakin jarang orang melupakan kampung halamannya, ya kan? Di mana dia lahir pasti dia ingat itu dan akan selalu rindu pulang. Alani ikut persiajarat nama lagu nama C uli iate nan diciptahun di Padita mantan Sianon. Dia bernyanyi seperti ini. HKBP huria hatubuangku, HKBP huria hagodanganku, HKBP huria holonganku, HKBP saya masih holdo autusi. Masih holdo pehamu amang tu gereja tahun. Amin. Ala nama si hol maka naro tu so nati akamanginang. Alani olodo di son among na inong na ale anak kon narang binoto tu dia. Tajo mana sida amanginang. Boan mulak tu garejaon. Isodo na sida tardidi, disodo na sida malua, disodo na sida tarpasu-pasu. Ingot gareja parpunguan. Molod dang dito pinitao ate, dang dito runi dolong. Na di jalan hang tuai ate. Ingot gareja parpunguan, na di jalan hang tuai. Ingot damanginang. Kemana anak-anak kita sekarang? Bawa kembali ke sini. Apalagi kita mau berpesta gotilon.
konsepnya sederhana, tapi kita akan membuat ini penuh makna, ya. Dangadong jok pola disi tortor, lelang, mangulosi, semuanya dalam kesederhanaan. Tapi kita mau memaknai pesta Gotilon itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Kau sudah memberkati hidupku. Ahadonang huleon tuho Tuhan. Renungkanlah. Tuhan sudah memberkati kita selama ini. Mari kita juga berbagi berkat kepada gereja. Mari kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui nanti amplop yang dibagikan kepada kita untuk mendukung pelayanan kita Amang Inang. Ya, kepada anak-anak kita juga kita beri. Gudakian kegiatan ini Amang Inang. Ada bantuan sosial untuk mereka yang kurang mampu, untuk difabel juga ada, yang berprestasi ada, untuk kesehatan dan lain-lain sebagainya. Mari kita dukung Amang Inang. Kita beri yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Setuju ya Amang Inang? Atar gogojo alusihamu Amang Inang asapos rohanami ate akapanitia. Setuju Amang Inang? Laos supangido hami ma ikos sude dohita manangyakon ulaunon. Asa sude ukap rohana. Akanau martangiang ido nasai burju marsilehon lehon. Dia doakan pemberiannya, baru dia berikan kepada Tuhan. Kalau berdoa tidak memberi, berarti itu harus didoakan lagi. Supaya ukap rohana ate. Alani Amang Inang tetaplah teguh di dalam iman. Berbuatlah baik terus kepada siapapun. Ketika kita menjalani kehidupan di dunia sebagaimana yang dikatakan Nats ini. Itulah ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita berbuat baik apapun yang terjadi karena kita meneladani Kristus. Banyak yang mengejek, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi malah dia mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan dan membanggakan hati Tuhan dan juga orang-orang di sekeliling kita. Amin. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa, Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah. Allah kami di dalam Kristus Yesus, kasih-Mu kekal, Engkau telah menyatakannya kepada kami dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Kasih-Mu akan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang setia, yang akan selalu menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, susah maupun senang, kami akan selalu bersama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami tidak terpisahkan oleh apapun dari-Mu Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat ini, dari anak-anak hingga mereka yang tua. Senantiasa Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Ajari mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajari mereka untuk selalu patuh kepada pemerintah, kepada yang memimpin kami di negara ini yang sedang bergumul pada saat ini. Ketika banyak kejadian yang membuat hati kami menjadi miris, membuat kami juga Tuhan khawatir. Tapi kami percaya sungguh kepada kuasa Tuhan Yesus, sanggup untuk melembutkan hati yang keras dan mengingatkan semua pihak untuk menahan diri supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Tuhan berkati negara ini, berkati seluruh pemimpin kami Tuhan. Biarlah seluruh lembaga pemerintahan kami menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, melakukan amanah ini dalam takut akan Tuhan, dan mereka selalu berjuang untuk mensejahterakan masyarakat. Dan kami yakin apapun rencana negara ini ke depan akan bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sebagai orang Kristen yang percaya,